Hitungan 3 mundur, katakan sama-sama. Belajar apa? Apa yang antum baca? 1, 2, 3, katakan apa? Suara mulau 30%, katakan apa? Pasti yuk bertanya-tanya, tapi mereka belajar apa? Camkan baik-baik. Yuk punya catatan kan? Yang pertama, generasi Ramadan di Tanah Solomon. Selama Ramadan, mereka belajarnya adalah belajar mengoreksi diri sendiri. Karena mengoreksi orang lain tidak butuh belajar. Betul? Kakak kelas 7 tak perlu banyak mengoreksi kakak-kakak kelasnya kelas 8, kelas 9. Kakak kelas 9 tak perlu banyak mengoreksi kelas 8, kelas 7. Hei kakak-kakak 7, 8, 9 tak perlu kau banyak mengoreksi guru-guru. Koreksi dirimu sendiri. Generasi Ramadan hari ini harus seperti di orang Solomon. Mereka people, walaupun muslimnya hanya 3%, tapi orang Solomon, mereka fokus untuk belajar, untuk mengoreksi dirinya sendiri. Karena mengoreksi orang lain tidak butuh belajar. Paham tuh? Catat kalimat ini, anak itu 5 mundur, catatannya sudah selesai. 5, 4. Kalau udah selesai, cari ke temannya nanti ya ya, menyusul ya, karena waktunya sangat sempit. 3, belajarlah untuk mengoreksi diri sendiri, karena mengoreksi orang lain yang butuh belajar. La'allakum tattaqun. Puasa goalnya adalah takwa people. Muttaqin, orang yang berkarakter, adalah orang yang belajar mengoreksi dirinya sendiri, karena mengoreksi orang lain tidak butuh belajar. Kenapa banyak kepengurusan OSIS yang gagal di sekolah? Karena dia banyak mengoreksi orang lain tanpa mengoreksi kepemimpinannya sendiri. Kenapa banyak anak kelas 7, 8, 9 gagal dia belajarnya? Karena sering mengoreksi banyak ke gurunya. Dia nggak mengoreksi dirinya sendiri. Fahim tuh? Selesai people. Yang kedua, orang Solomon selama Ramadan, setelah dia mengintrospeksi dirinya, muhasabah kepada dirinya, dia belajar yang kedua. Apa itu? Nah, ini dia. Dibaca yang atas 1, 2, ketiga, katakan apa? Yang di bawahnya apa? Hei generasi SMP, orang Solomon walaupun dikatakan negara termiskin, tapi mereka sering menikmati proses tanpa banyak protes. Wahai generasi Ramadan tahun ini, kelas 7, kau ingin sukses, nikmati prosesnya, Biba. Jangan banyak protes. Kelas 8, kau ingin sukses, nikmati prosesmu, nak. Nikmati di proses Ramadan ini, jangan banyak protes. Jangan sampai kelas 9 pun dia bilang, Pak Happy saya ingin sukses, tapi saya banyak protes. Oh, pasti dia nggak pernah menikmati proses. Banyak yang protes, akhirnya nggak sukses. Maka orang yang sukses di Ramadan, dia akan menikmati proses tanpa banyak. Menikmati proses tanpa banyak. Paham tuh? Ini yang ketiga. Hei generasi Ramadan, SMP itu belajarlah dari spirit Ramadan di Tanah Solomon. Orang-orang yang di Tanah Solomon, mereka kenapa bisa dikatakan orang-orang yang berkarakter? Karena orang-orang di sana pintar merasa. Ramadan adalah ajang untuk pintar merasa, bukan merasa pintar. Kelas 9, jangan kau katakan, Pak Edi, saya merasa lebih pintar daripada kelas 8. Tak elok kau bicara. Kelas 8, jangan kau katakan, Pak Edi Chandra, kami di SMP Tidal Mutakin, kami lebih pintar daripada sekolah-sekolah lain. Hei, buang kalimat itu saya. Kelas 7, jangan sekali-kali Anda mengatakan, Pak Edi Chandra, saya lebih pintar daripada sekolah-sekolah yang lain. Saya lebih pintar daripada kelas SD. Hei people, anak-anak kelas 7, buang. Merasa pintar itu tidak baik. Lebih baik pintar merasa daripada merasa pintar. Ramadan adalah ajang untuk pintar merasa. Tuh, lihat orang-orang di luar sana. Mereka ingin merasakan bagaimana indahnya orang-orang yang berbuka puasa. Mereka diserang namanya haus, dahaga, lapar. Bukan hanya Ramadan, setiap hari, setiap saat. Mereka selalu berperang dengan haus dan juga lapar. Pintarlah merasa. Jadi yang ketiga, pintar merasa bukan merasa. Maka hari ini kalimatnya. Coba deh kan. Dari 3 item Tanah Solomon, kita bisa menyimpulkan. Harji dan sempat ya, Masya Allah. Tenang brother, tenang. Tenang brother, tenang. Pegang mikrofonnya. Tenang. Kalau kayak gini pasti yang di belakang lagi berdoa. Ya Allah, jangan sampai saya pegang mikrofonnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kasihkan mikrofon.
Pastikan ke belakangnya. Gibran, saatnya dibaca. Saya maafkan. Bapaknya pintar bicara di depan, anaknya nggak mau bicara kan? Silakan dibaca. Gibran, silakan dibaca. Ini dia. Tangan kirimu di bawah kan? Angkat lagi mikrofonnya. Silakan. Ulangin aja, jangan buru-buru. Mulai. Puasa itu penting, bukan yang penting buat tepuk tangan buat yang bicara hari ini. Silakan lebih lagi. Puasa itu penting. Jangan ada yang mengatakan, yang penting gua puasa, penting nggak beres puasa. Yang penting gua puasa, yang penting gua ikutan salat, pasti nggak beres. Yang penting saya sholat, pasti nggak beres. Kalau ada yang mengatakan yang penting, pasti nggak beres dia. Yang penting saya belajar, yang penting saya sholat, yang penting saya berdoa, yang penting saya sujud. Hey lah, sujud itu penting, bukan yang penting sujud. Hey people, sholat itu penting, bukan yang penting sholat. Generasi Darul Mutakin, ingat sekali lagi baik-baik, puasa itu penting, bukan yang penting puasa. Tolong dibacakan sama-sama. Wahid isnani salasa. Kenapa? Ini dia salah satu jawaban. Terus ke depan ini. Bisa nggak sih ngangkat suaramu dengan power? Tulisannya adalah, ini dia, backgroundnya adalah alam Darul Mutakin. 1, 2, katakan apa? Kenapa Ramadan tiap tahun diadakan pesantren Ramadan di Darul Mutakin? Karena you punya impian, punya power. Kiai Madroja punya impian. Sering kami berdialog dengan beliau. He have dream, he has dream. Saatnya you melihat impian orang-orang di luar sana saat Ramadan. Kami capture dari tahun 2022 sampai 2023, dari Sabang sampai Merauke. Mereka adalah yang merindukan impian di bulan Ramadan. Siapakah itu? Saya minta kalian melihatnya dengan indah. Ini tayangan yang kami tayangkan selama dari 2022 sampai 2023. Bisakah kalian lihat ini adalah harapan orang-orang di saat bulan Ramadan datang? Kalau you melihat ke pesantren, banyak mereka yang bermimpi. Saya pengen banget saat Ramadan datang di pertengahan, saya bisa memeluk orang tuaku baca, karena mereka jauh dari orang tuanya. Kenapa saya katakan ini kepada kalian, wahai generasi Ramadan? Hari ini saatnya kalian berekspresi. Kalau Anda mengatakan, Pak Epi, aduh, saya kalau melihat tayangan kayak barusan saya takut nangis. Wa min mubtilatis siyam. Di antara 9 yang membatalkan puasa, nangis tidak membatalkan puasa, Bibu. Kecuali kau nangis sambil minum es teh manis. Wa min mubtilatis siyam. Ada yang bilang, ibu guru, acara kayak gini, oh Pak Epi, jangan bikin kita nangis, Pak, nanti kami batal, Pak. Wa min mubtilatis siyam. Min ashabit tis'ah, 9 yang membatalkan puasa. Gak ada nangis itu yang membuat batal puasa. Makanya kecuali kau nangis, sediakan gelas di depannya. Air matamu kau masukkan ke dalam gelas dan kau minum itu air matamu, kan? Yang berikutnya, Pak Epi, saya tertawa nih sampai terbahak-bahak, buat agak puasanya. Tak ada min mubtilatis saum. Di antara yang membatalkan puasa gak ada. Tertawa yang membatalkan puasa. Oke, paham tuh? Jadi hari ini
di 30 menit sampai 40 menit ke depan, kalau ingin ketawa-ketawalah di ruangan ini, kalau ingin nangis-nangislah di ruangan ini, karena impianmu ini indah. Kata Nabi, al-buka'u rahmah, tangisan itu adalah bagian dari bukti mahabbah dan cinta serta kasih sayang. Kalau saya tanya, nak, apa impianmu wahai generasi SMP IT? Pasti beda-beda. Sama dengan anak ini. Yuk lihat. Ini anak kelas 8, nak, di Al-Khairiyah, Surabaya. Acara seperti ini, tiba-tiba anak kelas 8 itu dia maju ke depan, dia mengangkat tangannya, dia duduk paling tengah, dan dia mengatakan apa? Pak Chandra, I have a dream. Anak SMP kelas 8 Al-Khairiyah Surabaya, sayap kanan orang tuanya, sayap kiri anak-anaknya, di tengah anak itu diangkat tangan. Dan dia bilang apa? Pak Chandra, I have a dream. Aku punya impian. Dia maju ke depan, tapi sendiri, tanpa kedua orang tuanya. Yang lain, kanan kirinya ada orang tuanya, tapi dia maju ke depan, gak ada orang tuanya, Pak. Dia berjalan di hotel Novotel Surabaya Ballroom ke tengah. Dia berjalan dengan tegap dan naik ke atas stage. Di depan anak-anak kelas 7, 8, 9, 10 sampai kelas 12, anak ini mengatakan, Pak Epe, aku punya impian. Ketika saya tanya kepada anak ini, hey nak, di saat Ramadan kayak gini nak, yang lain orang tuanya datang semua, mana orang tuamu? Apa jawaban anak itu nak? Pak Chandra, aku kelahiran Nanggul Aceh Darussalam. Aku lahir tanpa kedua orang tua aku, Pak Chandra. Karena orang tua aku sudah terseret ombak tsunami Aceh, Pak Epe. Aku dibesarkan bersama nenek aku cinta, Pak Chandra. Tapi hari ini dia tak datang, Pak Chandra. Aku datang sendiri. Aku ingin menyampaikan impianku di depan 450 para orang tua yang hebat. Dia berbisik di bumi saat Ramadan karena dia yakin langit akan mendengar. Anak kelas 8 dia berdoa apa? Untuk kedua orang tuanya. Indah doanya kan? Anak kelas 12 belum tentu doanya seindah anak kelas 8 ini. Apa doanya? Dia maju ke depan, dia tatap semuanya penuh dengan cinta, seakan-akan dia melihat kedua orang tuanya. Dan ini doanya, ya Allah, haramkan wajah ibuku dan ayahku dari disampar oleh api neraka, dan kurniakan buatnya surga tanpa hisab. Anak kelas 8, indah banget doanya. Anak semester 1 jurusan komunikasi, belum tentu doanya seindah ini. Semua punya impian. Bapak ibu guru punya impian. Anak punya impian. Semuanya punya impian. Apa impiannya? Lihat orang yang satu ini gimana. Ya, apa ya? Hei Bima, lihat anak ini. Dia punya impian. Kau jangan melihat bagaimana keluargamu hari ini dalam mutakin. Lihat anak ini. Dia punya impian sama seperti Mona. Dia ingin bahagia kepada orang tuanya. Dia curhat bukan ke orang tuanya, tapi curhat kepada kakaknya. Dan ini adalah hadiah buat para guru. Para guru yang kami bangga. Jujur ini surprise Ustaz. Ustazah ini surprise. Saya nggak mengira kalau saya kira hanya Budia yang hadir hari ini sebagai PIC. Ternyata guru-guru pun hadir. Saya minta kerjasama, mohon izin. Ini hadiah buat guru. Karena ini sudah dibacakan oleh hampir 35.000 orang tahun ini, Bunda. Dari Sabang sampai Merauke, PGRI, dia guru-guru ketika kami ngasih motivasi untuk para guru. Mohon ada satu guru yang bisa membacakan narasi ini, Bunda. Bapak silakan, Masya Allah, tepuk tangan buat dosen kita hari ini. Oke, bisa dikasihkan mikrofonnya, Kak? Oh iya. Oke, Bapak. Silakan, Bapak. Mau dibacakan dengan seksama. Ramadan sang pelajar menggandeng tangan, membuka pikiran, menyentuh hati, membentuk masa depan. Oke, Bapak bisa mendampingi kami di sini, duduk di sini, Bapak. Punten.
Perhatikan Bapak yang terhormat, Ustaz yang terhormat, ibu-ibu guru yang kami bangga. Hei teman-teman, saat Ramadan tahun lalu, kami bertemu dengan satu guru Bapak. Acara seperti ini, hadir di situ gurunya. Di mana itu? Di Tanah Sumeneb, Madura. Siapa yang kami temui di pertengahan Ramadan, acara pesantren Ramadan di Madura? Ini orangnya. Izin Bapak untuk menanyakan orang yang kami temui di bulan Ramadan hari ini. Sejak 22 tahun lamanya untuk telah mengabdikan dirinya sebagai guru honorer di Madrasah Ibtidaiyah Al-Miftah di Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumeneb. Berbeda dengan para guru umumnya untuk penyandang disabilitas. Namun kekurangan ini tidak menyurutkan semangatnya untuk tetap mendidik dan mengamalkan ilmunya. Sejak pagi hari Untung telah berangkat ke madrasah tempat mengajar. Di sekolah ini Untung menjadi guru agama di kelas 4, 5, dan kelas 6. Karena keterbatasan fisiknya Untung mengajar dengan menggunakan kakinya, seperti saat menulis di papan tulis, dan juga saat mengakses informasi dari komputer. Walaupun keterbatasan yang ada pada diri saya ini, ya saya pasrah aja, ini memang takdir dari Allah. Tapi untuk dalam dunia pendidikan ini, saya harus tetap berkiprah. Dengan tujuan saya cuma satu, walaupun hak honorer saya yang sebenarnya pada tahun kemarin itu 200, ya yang sekarang 300, saya cuma tujuan saya ingin mencerdaskan anak bangsa itu. Cukup Bapak Ibu, kami tidak memperdalam narasi ini, cukup ini bekal dan kado terindah untuk para guru, insya Allah. Nah, kau bangga hari ini karena di samping kanan kirimu ada guru yang hebat yang siap menggandeng tanganmu, membuka pikiran, menyentuh hati dan untuk masa depan. Tepuk tangan buat guru-guru yang kami bangga. Bapak mohon izin untuk standby di sini Bapak. Ini sertifikat kami berikan untuk Bapak hari ini, tapi ini bukan hanya untuk Bapak, tapi sampaikan salam cinta kami untuk Bapak Kepala Sekolah, Bapak Kepala Sekolah, betul? Bapak Kepala Sekolah dan juga para guru-guru yang lainnya. Mungkin bisa disimpan di ruang guru, dikasih frame, mohon maaf Bapak. Tepuk tangan buat guru-guru yang sudah hadir hari ini, terima kasih. Kita ambil gambar dulu Bapak, baru Bapak, ambil gambar dulu. Standby 32. Thank you. Barakallahu fikum, jazakallahu khair. Baik. Maka di segmen ini saatnya kita melihat potret manusia. Masih ada waktu Bu? Masih ada waktu kan? Ibu guru masih ada waktu. Masih ada waktu. Teman-teman masih semangat? Kita lihat semangat hari ini Bibo. 30 menit ke depan.